Viral, Anies Baswedan sindir pendidikan di Indonesia mahal. Education is expensive, but ignorance is more expensive. Jadi pendidikan mah mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Nah, kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Pengamat pendidikan menilai bukti bahwa capres koalisi perubahan ini fokus ingin merubah dan memperbaiki kualitas manusia atau SDM Indonesia, bukan hanya sumber daya alam atau pembangunan infrastruktur. Bila Presiden 2024 tidak mempunyai keinginan membangun kualitas pendidikan, maka ia kampungan. Gagasan besar bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tentang pendidikan nasional sebagai investasi besar tidak bisa dianggap remeh. Saat Anies hadir dalam kegiatan diskusi publik Edia Fest 2023 di kawasan JCC Senayan, Jakarta pada Sabtu 30 September 2023. Seorang panelis bernama Hanum melontarkan pertanyaan soal mutu pendidikan yang masih terbilang berkualitas rendah di era pemerintahan Jokowi ke Anies Baswedan. Pendidikan di Indonesia sampai saat ini kita nggak bisa menutup mata, teman-teman semua yang dari sini dan juga Pak Anies, bahwa masih jauh dari kata-kata berkualitas. Pak Anies setuju? Pendidikan kita. Kalau bicara overall, ya setuju. Tidak hanya itu, sang panelis menyertakan mutu pendidikan yang saat ini lebih merujuk mencetak pabrik pekerja dibanding mutu kualitas manusianya. Anies Baswedan pun mengomentari pertanyaan sang panelis terkait kondisi dunia pendidikan yang lebih merujuk menjadi pabrik pekerja. Capres dari koalisi Anies dan Muhaimin atau yang disingkat Amin itu menilai dunia pendidikan yang lebih merujuk menjadi pabrik pekerja bagi pelakunya memiliki banyak indikator. Menurutnya, salah satu indikator yakni anggaran biaya pada sektor pendidikan pada era pemerintahan Jokowi terus mengalami pengurangan, sehingga mutu pendidikan di tanah air terbilang hanya menjadi sebuah pabrik pencetak pekerja bagi para terpendidik. Nomor 1, biaya pendidikan itu mahal. Education is expensive. Mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Nah, kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Dan kalau boleh saya tambahin, dan kesehatan. Karena itu satu paket. Kualitas manusia itu bukan hanya pendidikannya aja, tapi kesehatan. Jadi kesehatan dan pendidikan, alokasi yang diberikan ke sana jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Di sisi lain, Anies Baswedan menunjukkan sebuah data yang dimilikinya. Dampak mahalnya pendidikan membuat minimnya kaum milenial yang dapat menempuh pendidikan pada bangku tingkat universitas. Contohnya saja data yang saya bawa, milenials kita ini 86 juta, 40% lulusan SMA dan 40% lulusan SD, SMP, yang sarjana 14%, pungkas Anies. Terkait pernyataan Anies tersebut, pemerhati dan pengamat pendidikan Indra Charismiaji pernah menilai bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu percaya bahwa modal terbesar bangsa Indonesia bukan hanya sumber daya alam atau infrastruktur dan lain-lain, melainkan manusianya atau SDM. Untuk itu, kualitas manusia Indonesia menjadi kunci dalam memajukan negara dan menyejahterakan rakyat. Sehingga anggaran pendidikan jangan dilihat sebagai biaya pengeluaran negara, melainkan sebagai investasi. Pendidikan itu mahal, tapi kebodohan atau bahasa beliau, ignorance, jauh lebih mahal.
Itu yang disampaikan secara gamblang oleh Pak Anies Baswedan, kata Indra Chamismiaji dalam keterangannya Sabtu 29 Juli 2023 lalu. Atas dasar itu, Indra merasa heran masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan perubahan sebagaimana yang digaungkan oleh Anies Baswedan. Padahal, kata dia, gagasan mantan Mendikbud itu sudah sangat jelas, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi, kalau orang masih bingung apa yang mau diubah oleh Pak Anies, ya beliau mau fokus ke pembangunan kualitas manusia, kata pengamat pendidikan ini. Menurut Indra, komitmen Anies Baswedan pada akses pendidikan sudah ditunjukkan di DKI Jakarta dengan adanya program BPMS atau biaya pendidikan masuk sekolah, yaitu biaya sekolah untuk anak-anak miskin yang bersekolah di sekolah swasta. Indra berpendapat bahwa kisruh PPDB zonasi akan tuntas jika program BPMS ini bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Indra meyakini perubahan nyata akan dilakukan oleh Anies jika menjadi presiden 2024. Kalau presiden setelah Pak Jokowi ngotot tetap tidak mau bangun sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ini yang disebut kampungan tandasnya. Lantas pertanyaannya, kenapa biaya pendidikan di Indonesia cenderung semakin mahal dari tahun ke tahun? Sebagaimana dikutip dari Trivia Part of Warta Ekonomi, hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun ajaran 2020-2021 menemukan bahwa rata-rata biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk jenjang sekolah dasar adalah 3,24 juta rupiah. Jenjang sekolah menengah pertama atau SMP membutuhkan biaya pendidikan sebesar 5,59 juta rupiah. Kemudian, untuk menempuh jenjang sekolah menengah atas atau SMA, biaya rata-ratanya adalah 7,8 juta rupiah. Sedangkan biaya rata-rata untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi adalah sebesar 14,47 juta rupiah. Perlu diketahui bahwa mahalnya biaya pendidikan dari tahun ke tahun tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jenjang, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Di antaranya, pertama, inflasi biaya pendidikan. Faktor kedua adalah kesadaran tentang pentingnya pendidikan meningkat. Faktor ketiga adalah perbaikan fasilitas pendidikan. Faktor keempat, rendahnya subsidi pemerintah.